Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Ila hadratin nabil mustafa wa habibul mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi a'immatil mujtahidin wal qurra'il muhaddisin wa awliya'il muqarrabin. Thumma ila arwahi mu'allifil kutub ta'allama wa 'allama mu'allafatihim, khususan ila ruhi Muhammadin. Allahumma anta fa'ana bi ruhihim bi barakatihim sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini biqaulina wa syukurillah kita bisa kembali lagi di channel ini, yaitu pada kesempatan kali ini izinkan saya Al-Fakir akan menguraikan kitab, yaitu kitab Musfuriyah. Perlu diketahui bahwasanya kitab Musfuriyah ini yaitu dikarang oleh Muhammad ibnu Abi Bakrin. Subhanallah, di dalam awal penulisan kitab tersebut, fa'innal abda mungdibah, maka sesungguhnya hamba yang berdosa bernama Muhammad ibnu Abi Bakrin rahimatullahi alaihi, amin ya rabbal alamin. Beliau sangat begitu rendah hati ketika menulis kitab ini. Ini merupakan suatu contoh bagi kita seorang pelajar untuk rendah hati, karena dari hasil buah ilmu itu adalah suatu rendah hati. Berbeda dengan zaman sekarang, orang baru bikin buku beberapa halaman, wah subhanallah, seluruh kelebihan-kelebihan yang sudah ditulis di buku yang padahal tidak seberapa. Ulama zaman dahulu dengan kitab karangan kitab setebal-tebalnya, tetapi beliau tetap rendah hati bahwasannya fa innal abdamu diba. Bahkan selanjutnya pun Muhammad ibnu Abi Bakrin menulis ba'da tuli khawdihi fil bahri dunubi wal isyani, setelah perjalanan panjang tenggelam di dalam lautan dosa dan maksiat, fatalaba ridha rahmani mukhalafata syaitani wan najata minan niran. Beliau terus berusaha untuk mencari ridha Allah yang Ar-Rahman, Maha Rahman, dan wa mukhalafata syaitani, memerangi hawa nafsu atau setan, sehingga wan najata minan niran, terselamat daripada api neraka. Subhanallah. Ini merupakan suatu hasanah, contoh bagi kita. Kita tidak akan merasa baik, jadi kita tidak boleh merasa baik. Kita harus tetap merasa bahwasanya kita itu tidak merasa aman di dalam kebaikan. Kita harus terus mencari dan berusaha mendapat ridhonya Allah Subhanahu
Di dalam kitab ini perlu diketahui bahwasannya kitab ini menjelaskan tentang hadis-hadis ditambah dengan mau'idah wal hikayat. Hadis, mau'idah wal hikayat al-madkurina bil ahbari wal athari, yaitu menceritakan khobar dan athar yang terdapat di dalam kitab ini. Kenapa musannif mengarang kitab ini? Yaitu dengan dalil dasar bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man jama'a arba'ina hadisan bahwa fil afi wal ghufrani wa jama'a abdu arba'ina hadisan bil asanidi muttasilati ila nabi alaihi salam. Man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis bahwa bil afi wal ghufrani, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita tinggal inginnya mengkaji. Berbeda dengan ulama zaman dahulu, mau dapat satu hadis pun harus mengunjungi beberapa tempat. Bahkan untuk mendapatkan hadis yang sahih pun harus menanyakan ke beberapa orang yang berkaitan dengan hadis tersebut. Dengan jarak yang jauh, belum ada alat komunikasi dan alat transportasi. Kita sekarang sudah disediakan oleh para ulama, yaitu tinggal inginnya mengkaji, mengamalkan, apalagi sampai terhafal. Subhanallah. Mudah-mudahan seluruh perjuangan ulama dan kebaikan para ulama-ulama terdahulu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada hadis yang pertama, al hadisul awwal an Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man bil ardi yarhamukum man fis samai. Irhamu, tebarkanlah kasih sayang. Yarhamuhumur rahmanu, maka Allah akan menyayangi orang yang mengasih sayang terhadap orang lain. Irhamu man fil ardi, barang siapa yang menyayangi terhadap makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis samai, maka Allah akan menyayangi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi terhadap dirinya. Subhanallah. Ini merupakan suatu anjuran bahwasanya kita harus saling menyayangi terhadap sesama makhluk. Jangan sekali-kali menzalimi. Karena apa? Karena kita diciptakan dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ada sebuah hikayat ketika Umar bin Khattab berjalan di kota Madinah. Beliau melihat seorang anak yang sedang memainkan burung. Ketika Umar melihat tersebut, Umar merasa kasihan, sehingga Umar kasarahu minasobi fa'ataqahu, sehingga Umar membeli burung itu dan melepaskannya. Seiring waktu berjalan, sesudah Umar meninggal, ada salah seorang ulama yang berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ulama tersebut menanyakan, apa perlakuan apa yang engkau dapatkan dari Allah? Allah telah mengampuni dan memberiku pahala. Itu jawaban dari Umar. Terus ulama tersebut bertanya lagi, dengan perkara apa kamu mendapatkan rahmat Allah, yaitu berupa pahala dengan ampunan? Apakah dengan sifat kedermawanan atau dengan sifat keadilan? Au bijuhdika
ketika aku disimpan di dalam kuburan dan engkau menutup kuburanku dengan tanah, wa taraktumuni, dan engkau dan kalian meninggalkan kami wahidan, dan kami merasa sendirian. Pada fala ala malakani muhibati tara akli, dan datang dua malaikat dengan gagahnya sehingga tara akli, hilang akal. Warta'adat tasali, bergetar min haytahimihima wa akhada, yaitu dikarenakan rasa takut yang sangat begitu luar biasa. Tetapi ketika datang dua malaikat tersebut, pasami itu aku mendengar minal hatibi, dari hatib, dari sebelah hatib, utruka abdi wala tukhawwafahu fa inni rahimtuhu wa tazawwaztu anhu li annahu rahima usfuran fid dunya fa rahimtuhu fil ukhbah. Tinggalkanlah hamba tersebut, wala tukhawwifuhu, dan janganlah engkau menyiksanya, karena hamba tersebut telah menolong usfuran, burung di dunia korahima, maka kami menyayanginya bil uqbah, di akhirat. Itu merupakan hikmah dari hikayat yang pertama. Ada lagi hikayat yang kedua, hikayatul ukhra kana abidan fi Bani Israil. Ketika ada seorang hamba dari Bani Israil lewat dan melihat gunung pasir, dan di dalam hatinya berangan-angan, seandainya gunung itu berupa makanan, maka akan aku bagikan dan akan kenyang seluruh Bani Israil. Ketika seorang hamba itu berangan-angan seperti begitu, maka Allah mewahyukan kepada salah satu nabi dari Bani Israil, ankul li fulani annallaha qad aujabaka laka min ajrima aujabaka, sungguhnya aku akan mewajibkan memberikan ganjaran terhadap hamba tersebut, dikarenakan paman rahimah ibadallahi yarhamuhum, karena hamba tersebut sudah ada rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Hada dakikon la usbihun nasa, dengan kata di dalam hati, hada dakikon la usbihun nasa, apabila gunung tersebut akan menjadikan sebuah makanan, la usbaka, maka seluruh Bani Israil itu akan merasakan kekenyangan dari kelaparan, terhindar dari kelaparan dan akan merasakan kekenyangan. Bahwa jada sawaba, maka hamba dari Bani Israil tersebut kama lau fa'ala as-sawaba kana lau fa'ala, mendapatkan pahala sebesar gunung tersebut. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.